warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, jangan diplesetkan jadi partai seputar ibu kota ya, mulai ditinggalkan para petingginya. Kabar yang cukup mengejutkan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Sekretaris Dewan Pembina Suni Tanuwijaya telah mengundurkan diri dari PSI. Alasan Suni ini lebih mengejutkan lagi. Dia akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Bro Suni gentleman, dia mengakui akan mensupport Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri. Ujar Grace ini saat dimintai konfirmasi oleh kompas.com hari Selasa kemarin tanggal 26 Juni 2022. Grace menyampaikan, Suni tahu persis bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies di Pilpres 2024. Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear, tidak akan menoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan. Grace mengatakan Suni menjadi anggota non-aktif PSI selama setahun terakhir, sehingga Suni tidak terlibat dalam operasional PSI. Menurut Grace, PSI sampai saat ini belum memutuskan siapa capres yang akan didukung dalam Pilpres 2024. Yang jelas dia menegaskan bahwa PSI hanya mendukung calon dengan rekam jejak yang baik seperti tidak terlibat intoleransi hingga korupsi. Tergantung hasil rembuk rakyat PSI. Rembuk rakyat ini merupakan jejak pendapat terbuka. Kami tanya ke masyarakat, siapa calon yang layak didukung. Sementara ini menurut list mereka ada 9 nama, itu antara lain Ganjar, Andika, Mahfud MD, Tito Karnavian, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan lain-lain. Kabar yang diungkap oleh Grace Natali ini tentu saja sangat mengejutkan. Bukan hanya karena Suni merupakan petinggi PSI, tapi dia ini kan juga dikenal sebagai pendukung sekaligus orang kepercayaan mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Oh, ini luar biasa sekali ya, hiruk pikuk menjelang Pilkada 2017 dan kemudian munculnya aksi 212 ini adalah latar belakang yang kemudian terus berlanjut pada Pilpres 2019 dan mengakibatkan pembelahan yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Bagi PSI, mundurnya Suni dan kemudian menyeberang ke Anies ini jelas merupakan pukulan yang sangat telak. Ini untuk kedua kalinya PSI ditinggalkan oleh petingginya dan urusannya nggak jauh-jauh dari Anies Baswedan. Sebelumnya, Samara Amani, itu salah satu ketua DPP PSI, juga sudah mengundurkan diri. Alasan Samara sih nggak setelak atau seberat Suni ya, karena waktu itu dia mengaku dia ingin mencari tantangan di luar parpol. Namun netizen dan media menghubung-hubungkan mundurnya Samara ini dengan status suaminya. Ini seorang profesor di Universitas New York, Amerika Serikat, Ismail Fajri Alatas, yang dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan. Walaupun sudah dibantah oleh Samara, namun media terutama netizen tetap saja menghubung-hubungkannya mundurnya Samara karena posisi PSI yang selama ini selalu menentang atau menyinyiri Anies Baswedan. Fakta-fakta kedekatan suami Samara dengan Anies itu diunggah dan bertebaran di media sosial, mulai dari status medsosnya yang mendukung Anies, termasuk ini yang jadi hard evidence, jadi bukti keras adalah kehadiran Anies saat Samara menikah dengan Ismail Fajri. Foto-fotonya beredar sangat luas. Lepas benar tidaknya kemunduran Samara dari PSI karena status suaminya sebagai pendukung Anies dan pada gilirannya Samara juga akan menjadi pendukung Anies, tetap saja mundurnya Samara ini menjadi pukulan berat bagi PSI. Samara bagaimanapun selama ini telah menjadi salah satu ikon dari PSI, muda, cantik, dan smart. Ini yang membuat banyak anak-anak muda terpikat. Tapi jangan lupa ya, latar belakangnya sebagai keturunan Arab dan Muslim itu menjadi nilai tambah, menjadi senjata ampuh bagi PSI untuk menunjukkan, menangkal sekaligus bahwa mereka ini anti terhadap komunitas Arab, Muslim, yang menjadi kultur, latar belakang budaya dan juga agama dari Anies Baswedan. Kembali lagi ke Suni. Nah, sebagaimana dituturkan oleh Grace, bahwa tadi kan dia menyatakan bahwa Suni itu sudah sejak tahun lalu tidak lagi aktif dalam kepengurusan di PSI. Kalau melihat berbagai pemberitaan di media itu pada bulan September tahun 2021
Giring secara resmi itu menggantikan Grace Natali sebagai Ketua Umum PSI. Sebelumnya dia menjadi PLT dengan pada waktu itu karena Grace sedang menyelesaikan studinya di luar negeri. Dalam formasi baru ini PSI itu Grace naik kelas menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina, posisi Sekjen juga berpindah tangan dari Raja Juli Antoni kepada Dia Tungga Esti. Sementara Raja Juli naik kelas menjadi Sekretaris Dewan Pembina menggantikan Suni Tanuwijaya. Bukan hanya menjadi Sekretaris Dewan Pembina, Raja Juli itu mantan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute itu kemudian ditunjuk oleh Jokowi menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan rekannya sesama partai, sesama kader PSI, Surya Chandra. Surya Chandra ini sudah menjadi Wakil Menteri ATR sejak awal pembentukan Kabinet Jokowi Jilid 2. Bagaimana dengan posisi Ketua Dewan Pembina? Ketua Dewan Pembina tetap dijabat oleh Jeffrey Giovanni. Ini saya kira ini figur penting di belakang layar yang barangkali tidak banyak publik yang mengenalnya karena dia memang jarang sekali memberikan pernyataan kepada media. Tapi sebenarnya dia adalah figur kunci di belakang PSI dan dia juga ini dikenal sebagai pemegang saham di beberapa lembaga survei dan juga media-media online. Nah, mengapa pengumuman pengunduran diri Suni itu baru diumumkan sekarang dan apa target pengumuman tersebut? Saya yakin Anda pasti bertanya-tanya, apalagi pengumuman itu disampaikan bersamaan menguatnya posisi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 setelah namanya tadi oleh Partai Nasdem diumumkan ya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya tanggal 17 Juni lalu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 nama sebagai capres. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Tetapi banyak orang menduga sebenarnya ya 2 nama lain itu hanya sebagai pemanis. Nama utama yang diusung oleh Nasdem itu adalah Anies Baswedan. Dan saya kira ini penilaian ini nggak berlebihan karena Surya Paloh sendiri juga telah mengaku menyodorkan nama Anies Baswedan ke Jokowi itu sebagai capres dan cawapres berpasangan dengan Puan Maharani. Formasi Anies Puan ini berubah dari sebelumnya ketika Surya Paloh menyodorkan nama Ganjar Anies kepada Jokowi. Perubahan ini tampaknya berkaitan dengan dinamika internal PDIP dan membaiknya hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Pasangan Anies Puan ini sebelumnya juga sudah disodorkan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada Megawati. Ini perlu dicatat ya, hubungan antara Surya Paloh dengan Yusuf Kala ini kan mereka pernah sama-sama menjadi kader Partai Golkar. Jadi mereka ini punya hubungan yang sangat dekat gitu. Jadi saya kira bukan kebetulan kalau Yusuf Kala mengusulkan nama Anies Baswedan berpasangan dengan Puan Maharani dan kemudian diikuti oleh Surya Paloh menyodorkan nama Anies Puan dari sebelumnya Ganjar Anies. Pernyataan Grace Natali ini setidaknya kita bisa lihat dari 2 aspek. Pertama, bergabungnya Suni dalam barisan pendukung Anies Baswedan ini menunjukkan bahwa elektabilitas Anies saat ini hampir dipastikan dia paling tinggi. Jadi jangan terlalu percaya dengan publikasi dari lembaga survei. Dan karena dia paling tinggi, maka peluangnya untuk menang menjadi Presiden Indonesia berikutnya itu sangat kuat. Suni ini haruslah kita lihat sebagai sinyal bagaimana para pemilik modal membaca peta politik dan mencium kemana arah kekuasaan akan beralih. Sudah menjadi rahasia ya bahwa para pemilik modal ini cara berpikirnya kan sangat pragmatis. Mereka punya prinsip follow the power untuk menjaga kepentingan ekonominya. Para taipan ini dalam politik tidak memasukkan masalah-masalah sentimen keagamaan maupun masalah ideologi. Bagi mereka yang utama adalah interestnya, kepentingannya. Dan kalau Anda mau tahu siapa sebenarnya survei yang elektabilitasnya yang tertinggi, Anda jangan membaca publikasi hasil survei di media massa. Itu bukan hasil publikasi survei, tapi itu adalah penggiringan opini. Kalau mau yang valid, Anda mesti baca hasil survei yang dibuat oleh para oligarki. Kalau ini dipastikan hasilnya sangat valid. Tetapi kita bisa melihat tadi ya, kemana kemana para pemilik modal ini berlabuh, disitulah sebenarnya yang elektabilitasnya paling tinggi. Nah, lepas dari bahwa Suni adalah indikator dari kepentingan para pemilik modal, ini perlu dicatat bahwa
Suni ini sama dengan Anies adalah sesama dokter lulusan North Illinois University di Amerika Serikat. Selain Suni, tanda-tanda bahwa para pemodal itu sudah mulai mengalihkan dukungannya ke Anies itu kita bisa lihat bergabungnya mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong ke dalam tim Anies. Dia pada tahun lalu itu diangkat menjadi komisaris Ancol dengan dasar bahwa dia punya jaringan yang sangat kuat untuk memperkuat kinerja dari Ancol ya. Dan Tempo ini melaporkan dalam berbagai kunjungan ke negara-negara Eropa, Thomas Lembong itu sudah juga berada dalam rombongan Anies. Disebutkan juga bahwa mereka ini termasuk Suni sudah sering melakukan rapat-rapat merumuskan strategi pemenangan dari Anies Baswedan. Kedua, pernyataan Grace ini bisa juga diartikan menjadi semacam operasi downgrade politik bagi Anies Baswedan. Faktanya ini kan Anies jadinya sama saja dengan capres-capres lainnya dengan fakta ini ya. Ada kepentingan oligarki, para tokoh politik, pemegang modal yang berada di belakangnya. Suni sebagaimana sudah banyak diberitakan oleh media, dia sebagai tangan kanan Ahok dan dia menjadi penghubung dengan para pemilik modal. Dia sering mengatur pertemuan-pertemuan Ahok dengan para cukong. Salah satunya yang sering bertemu dengan Ahok pada waktu itu adalah Agwan. Ini seorang pengembang besar yang dia juga ikut terlibat dalam pembangunan reklamasi di pantai utara Jakarta. Yang kemudian ini ketika Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur DKI itu izin-izinnya dibatalkan. Tetapi melalui proses di pengadilan ini satu persatu ini mereka dimenangkan oleh pengadilan dan proyek reklamasi itu kembali berjalan. Suni ini juga pernah membuat geger karena dia dicekal KPK. Ini pencegahan itu terkait dengan dugaan dia terlibat dalam suap pembahasan 2 raperda, yakni rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Pada waktu itu ada anggota DPRD dari DPRD DKI, Sanusi, yang sudah divonis oleh pengadilan bersalah, tetapi kasus Suni kelihatannya tidak berlanjut. Dengan disebutnya nama Suni sebagai tim sukses Anies, maka hal itu bisa mengundang resistensi terhadap Anies, terutama dari kalangan Muslim yang anti Ahok dan juga para pegiat korupsi dan demokrasi yang menolak keras keterlibatan oligarki dalam proses politik di Indonesia. Jadi kita bisa simpulkan pernyataan Grace tadi itu seperti pedang bermata dua, bukan hanya menunjukkan adanya persoalan internal PSI yang mulai ditinggalkan para petingginya, tetapi sekaligus juga menjadi beban bagi Anies untuk membuktikan bahwa dia tidak sama saja dengan para elit politik yang lain, dengan para calon-calon presiden yang lain berada dalam asuhan oligarki. Anies pasti harus menyadari, Anies dan timnya maksud saya, menguatnya nama Anies ini tidak lepas dari posisinya yang tadinya diharapkan digadang-gadang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi dan para cukong oligarki. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kelanjutannya? Anda, para pendukung Anies Baswedan, saya yakin sekarang dalam situasi yang sangat dilematis ya. Tapi ini saya silakan Anda pikir-pikir lagi, terus Anda cari informasi yang lebih benar, tabayun gitu, jangan cepat menyimpulkan. Tetapi yang menarik saya amati para netizen itu seperti biasa itu sudah mulai bertanya bagaimana nasib Haji Giring Ganesa Jumaryo dalam pertarungan elit politik dan para pemilik modal. Yang jelas seperti dikatakan oleh Grace Natali, oposisi PSI terhadap Anies itu adalah harga mati. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.